Halo guys, welcome to Kertapati Channel. Oke, kita jumpa lagi dengan channel kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kontennya lain ya guys. Ini saya cuman membahas untuk berita-berita yang ada di koran nasional hari ini. Saya akan membahas kita akan melihat aja berita-berita yang kira-kira menarik ya guys untuk kita lihat ya guys. Di sini saya ngambil dari Kontan dan Investor Daily ya guys ya. Karena kebetulan hari ini saya lagi males bikin konten update ekonomi, saya coba selingi dengan konten baru ya guys. Cuman kita lihat dari koran-koran nasional ya, berita koran nasional hari ini ya guys. Hari ini tanggal 20 Juni 2023. Oke, kita lihat dulu ya guys dari yang pertama dari Kontan. Ini kalau lihat dari headline-nya nih, nilai pasar bursa saham lokal belum sebadan ya guys. Oke, di sini ada datanya. Kalau kita lihat di sini dari beberapa indeks bursa dunia, utama dunia. Kita lihat untuk uh, di Amerika Dow Jones year to date-nya tuh naik 3,8%. Jepang ini luar biasa ya guys ya. Year to date ini indeks Nikkei 225 ini 29% year to date. Cina 5,9, terus ada Prancis nih 3,3, Jerman 17,2, Korsel 17,4. Indonesia guys ya, kita lihat year to date masih minus 2,4% ya. Terus untuk negara Asia lain ini Thailand lebih dalam ya, 6,6, Malaysia minus 7,1, Filipina 0,8. Yang positif cuma Vietnam ya guys yang paling tinggi sama Singapura ya guys ya. Vietnam 10%, Singapura 0,3 ya guys. Jadi indeks kita ini masih bisa dikatakan masih melempem ya guys dibanding dengan bursa-bursa utama dunia yang lain ya guys ya. Oke. Terus ada kita antar ya guys yang ada headline juga, harga CPO mulai naik ya. Harga CPO mulai bergerak naik. Kelangkaan pasokan sepanjang musim panas berpeluang mendongkrak. Ini karena ada perkiraan ada ini ya guys ya. El Nino ya guys. Ntar kita lihat di halaman 5 ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi berita yang di Kontan. Apa yang menarik ya? Oke, nah, ini guys ya, ada perbandingan ya guys antara deposito melawan dengan reksadana fixed income ya guys ya. Kita lihat untuk deposito dari beberapa bank kita bisa lihat ya guys ya. Range-nya antara kalau lihat kita secara umum ini range-nya antara ya baik 1 bulan sampai 12 bulan ini 2 sampai sekitar 2 sampai 4% ya guys ya. Sedangkan kalau lihat di sini untuk beberapa reksadana fixed income ini udah beberapa emerging investasi ini udah di atas 5 ya guys ya. Beberapa di atas 5 ya guys ya. Ini beberapa ini ada Batavia 8,4, BNI AM nih 11,8, Panin obligasi bersama 3 ini 12% ya guys. Ini sebenarnya alternatif aja guys kalau mau menempatkan markir dananya di mana dana nganggur ya guys ya. Apakah di deposito bank atau tabungan atau ke obligasi ya fixed income ya guys ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat lagi ya. Apa yang menarik nih. Nah, ini untuk kita lihat ini penerimaan pajak ya guys ya. Untuk kita lihat dari 2019 ini penerimaan pajak ini 1.300 triliun, terus 2020 ini 1.072 triliun,
agak turun 2020, 2021 mulai naik lagi 1278, 2022 udah naik lagi ya guys ya, 1716, dan untuk target 2023 ini 17-18 triliun ya guys ya. Untuk target pajaknya. Nah, ini ada beberapa aksi korporasi ya guys, ada merger dan akuisisi ya guys ya. Ini yang baru-baru aja ini ada Dewa ya guys ya. Dewa setelah terlelap tidur panjang ya guys di level 50, ini mulai bergerak ya guys ya ke level 61 ya guys ya. Setelah ada kabar grup Salim masuk ke emiten kontraktor tambang ini ya guys ya, yang dimana Dewa ini adalah terafiliasi dengan grup Bakri. Terus ada Indo Mobil yang pada akhir Maret 2023 kemarin mengambil alih usaha Mercedes-Benz Indonesia ya guys ya. Itu. Nah, ini beberapa aksi akuisisi dan merger emiten di Indonesia. Ini United Tractor, ini yang mengakuisisi sekitar 19% saham. Ini Nickel Industrial Limited, terus ada Chandra Asih, akuisisi 70% Krakatau Daya Listrik, dan Krakatau Tirta Industri. Terus ada beberapa ya guys ya ini. Merdeka Baterai, akuisisi PT Waneng Metal Industri, terus Petro akuisisi Kemilau Mulia Sakti ya guys ya. Yang paling tinggi ini kita kalau lihat ini ya guys ya. Telkom ya guys ya. Merger ya, Telkomsel dan IndiHome ya guys ya. Oke, apa lagi kita yang menarik? Masih merugi, Friend tetap memacu ekspansi bisnis. Oke, kalau kita lihat ini sepanjang tahun 2022, Friend membuka pendapatan 11,2 triliun, naik 7%. Friend juga mencetak laba bersih senilai 1,06 triliun ya guys ya pada tahun 2022. Dari sebelumnya rugi bersih 435 miliar. Namun pada kuartal pertama tahun ini Friend menanggung kerugian sebesar 378 miliar. Ini disebabkan karena naiknya beban bunga dan rugi investasi saham. Oke. Kita lihat lagi guys, apa lagi nih? Nah, ini harga CPO kita bahas ya, menarik juga nih. Cuaca panas, harga CPO naik ke level tertinggi 10 pekan. Weh, ini bagi yang punya saham CPO atau mungkin Anda sebagai petani sawit ini patut bergembira guys ya. Untuk harga CPO mulai bergerak naik, bahkan Senin tanggal 19 harga CPO untuk kontrak penggiliran September naik ke level tertinggi selama 10 pekan terakhir. Wah, luar biasa ya guys ya. Nah, untuk data Bloomberg, harga CPO Malaysia dari Watu Exchange level 375,7 ringgit Malaysia per ton, naik 0,37 ya guys.
Oke. Ini disebabkan karena cuaca kering meningkatkan kekhawatiran gagal panen komoditas bagi tanaman komoditas tersebut. Nah, ini karena adanya kekurangannya terkait ada tanda-tanda awal El Nino ya guys ya. Yang dimana hal tersebut akan memangkas hasil panen ya guys. Apalagi Malaysia mulai kekurangan tenaga kerja selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan Surveyor Cargo Intertek Testing Services. Ekspor produk minyak sawit Malaysia untuk 15 Juni juga turun 16% ya guys. Oke, ini kabar bagus untuk petani. Cuman yang perlu diingat ini volume panen mulai turun ya guys, sehingga para emiten atau petani harus kreatif ya guys, gimana cara untuk paling setidaknya menekan penurunan dari volume produksi tandan buah segar ya guys ya. Ini ada memperkirakan untuk harga CPO di akhir tahun ini bisa sampai 4.000 ringgit Malaysia ya guys ya. Nanti ini untuk ini salah satunya ini emiten London Sumatera Plantation ya guys ya. Ini kita lihat nih laba bersihnya turun 63,2% year on year menjadi 112 miliar di kuartal 1 2023 ya guys ya. Ini disebabkan harga jual rendah, akibatnya laba tersebut ambles ya guys ya. Terus kalau kita lihat lagi nih, berita selanjutnya ada nih, OJK siapkan opsi tegas ke Kresna Life. Kresna Life harus menyetor modal lebih dari 1 triliun ya guys ya. Nasib asuransi Kresna Life tanduk OJK sedang menyiapkan langkah tegas bagi perusahaan asuransi ini. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyebutkan setoran modal tersebut sangat dibutuhkan tujuan agar kondisi perusahaan ini kembali normal jika nantinya perjanjian pinjaman subordinasi dengan nasabah disetujui. Oke.
Kalau dari berita internasional ini ada PHK besar menimpa Credit Suisse ya guys ya. Isu PHK kali ini terjadi di Credit Suisse yang dikabarkan melakukan pemberhentian massal terhadap karyawannya setelah diambil alih di take over oleh UBS AG ya guys ya. Angka PHK tidak disebutkan secara jelas, namun perkiraan sekitar 10% dari karyawan Credit Suisse ya guys ya telah mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir terkait takeover dari UBS ya guys. Oke. Oke, wes kayak itu aja ya guys ya dari kontan. Kita lanjut aja. Mungkin cepet aja ini dari Investor Daily di tanggal 20, koran tanggal 20 Juni ya guys ya. Oke, ini ada pencatatan perdana EBA Syariah ya guys ya dari Bank BSI. Oke, ini mungkin yang mau tertarik untuk invest di KIK EBA Syariah ini diterbitkan oleh BSI. Ini telah mengantongi peringkat triple A dari Povindo dan imbal hasil yang kompetitif yaitu 7% ya guys. Mungkin bisa sebagai alternatif ya guys kalau mau investasi. Oke, selanjutnya nah, ini Goldman Sachs telah pangkas proyeksi pertumbuhan dari Cina ya guys ya. Nah, para analis dari Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina dengan alasan tingkat kepercayaan yang masih lemah, pasar properti yang masih diliputi ketidakpastian juga dipandang sebagai faktor penghambat lebih kuat dari yang diperkirakan. Goldman Sachs memproyeksikan sepanjang tahun ini untuk pertumbuhan PDB Cina ini dari 6% menjadi 5,4% ya guys ya. Menurut catatan yang dirilis pada Minggu 18 Juni kemarin ya guys ya. Dan juga Goldman Sachs juga menurunkan proyeksi untuk pertumbuhan 2024 dari 4,6% menjadi 4,5% ya guys ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi apa ya nih. Nah, kita lihat ini ada chart ini ya guys ya, perkembangan PDB per kapita Indonesia ya guys ya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2010 ini sampai tahun 2022 ini trennya terus meningkat ya guys ya, dari level 3010 di tahun 2010 sekarang di di tahun 2022 itu sudah 4.783 ya guys ya pendapatan per kapitanya ya guys. Oke, kita cepet aja lah. Nah, asing 4 bank jadi sasaran capital outflow asing lepas saham dan borong obligasi.
Investor asing gencar melepas saham dan memborong SBN ya selama pekan lalu ya guys ya. Asing net sell saham di 2,25 triliun dan menambah kepemilikan SBN sebesar 10,8 triliun ya guys ya. Nah, ini untuk yang mau IPO Aman Mineral patok harga IPO 1695 ya guys. Dan diprediksi mengumpulkan dana 10,7 triliun ya guys atau 715 juta dolar ya guys. Saham yang ditawarkan sebesar 629 miliar saham ya guys ya. Yang dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 5 Juli ya guys. Oke, terus selanjutnya penjualan menanjak, pembiayaan multifinance melesat ya guys ya. Kita sekilas lihat nih untuk mobil baru year, year on year ini tumbuh 5% ya guys ya. Untuk mobil bekas ini tumbuh 15%, untuk motor bekas 15,3%, mobil baru 17,2 ya guys. Mobil bekas 21% ya guys ya, year on year ya. Sorry tadi yang pertama tadi motor baru ya guys ya. Itu pertumbuhan 5,09% year on year ya guys ya. Ini sebagai salah satu indikator aja guys ya tentang kegiatan manufaktur ya guys ya, pertumbuhan manufaktur ya guys dengan penjualan kendaraan yang meningkat ya guys ya. Oke guys, demikian aja guys untuk berita koran nasional hari ini yang saya ambil dari Kontan maupun Investor Daily ya guys ya. Oke, mungkin saya kira cukup. Terima kasih atas atensinya. Mohon masukan atas segala kekurangan. Moga-moga nanti kedepannya konten kita akan semakin variatif ya guys ya. Jadi karena saya ada keterbatasan mengenai waktu, jadi mudah-mudahan nanti konten saya mungkin lebih berkualitas ya guys ya. Tapi untuk sementara karena ada keterbatasan waktu dan kesibukan, saya baru masih sekedarnya aja guys ya untuk konten-konten yang saya rilis ya guys ya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.